Pendidikan karakter merupakan jawaban dari tantangan global dalam mempersiapkan putra-putri kita di era modern ini. Madrasah Sakinah Bandung Barat adalah madrasah terbaik yang menerapkan konsep pendidikan karakter berbasis SATM, Sidik, Amanah, Tabligh, Fatona, dengan tenaga pendidik yang kompeten, fasilitas lengkap dan memadai, berprestasi baik di tingkat regional maupun nasional. Merupakan pilihan tepat bagi pendidikan putra-putri kita menjadi santri jenius generasi insan unggul Sakinah. Tunggu apa lagi? Daftarkan segera putra-putri Anda sebagai santri baru Madrasah Sakinah di RA MI MTS MA, tahfidz anak usia dini, sahabat Quran atau Tausaku, serta sekolah pendidikan khusus atau SLB. Info lebih lanjut, klik ppdb.madrasahasakinah.sch.id atau WhatsApp di nomor 0852 8222 8223. Madrasah Sakinah membangun generasi insan unggul Sakinah berkarakter SATF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rezeki yang tak terbatas yang telah kita terima, nikmat hidup dan kehidupannya, nikmat kesehatan, terutama nikmat iman dan Islam, juga nikmat kita masih diberikan hidup untuk melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan ini. Semoga ibadah saum kita pada bulan suci Ramadan ini menghapuskan seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan di waktu-waktu sebelumnya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Rawahu Bukhari Muslim. Siapa saja yang berpuasa Ramadan dengan dasar iman dan berharap pahala dan ridho Allah, maka dosanya yang lalu pasti diampuni. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang melakukan qiyam di malam hari Ramadan dengan dasar iman dan berharap pahala dan ridho Allah, maka dosanya yang lalu pasti diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menjelaskan hadis ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar menuturkan dalam kitabnya Fathul Bar bahwa yang dimaksud dengan lafaz imanan adalah meyakini kewajiban puasanya Ramadan. Sedangkan maksud lafaz ihtisaban adalah mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Khattabi berkata, ihtisaban maksudnya azimah, yaitu berpuasa dengan konotasi mengharapkan pahalanya, dengan jiwa yang bersih terhadapnya, tidak merasa berat menjalankan puasa dan tidak mengulur-ngulur harinya. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah sampai akhir zaman. Dan kita berdoa di bulan yang penuh berkah ini, semoga kita digolongkan ke dalam umat beliau yang akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Para santriawan dan santriawati Madrasah As-Sakinah yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar, talil Qur'an, wa hafidhil lisan, wa mut'imil ji'an, wa shami fi sahrin." 4 golongan yang dirindukan surga tersebut. Yang pertama, talil Quran. Talil Quran yakni orang yang gemar membaca Al-Quran,
memahami Al-Quran, serta mengajarkan Al-Quran. Dalam hidupnya pun sesuai dengan tuntunan Al-Quran, sehingga Al-Quran tidak hanya sekedar bacaan, namun menjadi petunjuk dalam hidupnya karena diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dalam kesempatan di bulan suci Ramadan ini, mari anak-anakku untuk menghidupkan bulan Ramadan ini dengan amalan, yaitu tilawah Al-Quran, seperti yang kita lakukan setiap hari di madrasah yang kita cintai ini. Yang kedua, golongan yang dirindukan surga adalah hafidhil lisan. Hafidhil lisan yakni orang yang dapat menjaga ucapannya. Jangan sampai ucapan atau perkataan yang kita keluarkan itu menyakiti hati orang lain. Karena orang yang dapat menjaga lisannya merupakan orang yang selamat dan kelak akan mendapat masuk surganya. Sebagaimana hadis mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jika tidak bisa berbicara baik, maka lebih baik diam. Anak-anakku sekalian, hafidhul lisan, menjaga lisan merupakan karakter yang harus kita miliki. Yang ketiga, mut'imil ji'an. Mut'imil ji'an yakni orang yang memberi makan terhadap sesamanya. Bulan Ramadan adalah momentum untuk berbagi, karena kita bisa merasakan lapar dengan kurun waktu yang lumayan lama dari sebelum terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Cukup bagi kita untuk dapat merasakan lapar dan haus dahaga. Namun di luar sana ada orang yang belum tentu setiap harinya dapat makan, sehingga harus menahan lapar hingga beberapa waktu. Anak-anakku sekalian, insya Allah nanti di bulan Ramadan ini kita semua akan mengadakan program bakti sosial sebagai upaya kita untuk memahami dan merasakan teman-teman kita yang masih dalam keadaan kekurangan. Yang keempat, yang akan dirundukan surga adalah wasoimi fi syahrin, yakni orang-orang yang berpuasa atau menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, pada saat ini kita semua oleh Allah ditakdirkan untuk bisa menjalankan ibadah saum di bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu, Bapak mengajak kepada seluruh santriawan dan santriwati Madrasah As-Sakinah, marilah kita isi bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, agar kita semua menjadi salah satu golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santriawan dan santriawati yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan tentang visi hidup seorang muslim. Mari kita belajar membangun visi hidup itu dari perjalanan hidup para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai sekarang, marilah kita harus mampu membangun visi hidup yang jelas sebagai seorang muslim. Jadilah seorang muslim, jadilah seorang mukmin yang kuat imannya, kuat ilmunya, kuat akhlaknya, kuat fisiknya, kuat ekonominya, dan lain-lain. Karena seorang mukmin yang kuat lebih Allah cintai dibanding dengan mukmin yang lemah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun keduanya tetap memiliki kebaikan. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah, jangan engkau lemah. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku lakukan demikian dan demikian, akan tetapi hendaklah kau katakan, ini sudah jadi takdir Allah.
setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi. Hadis riwayat Muslim nomor 2664. Santriawan dan santriawati yang dirahmati Allah, mari kita belajar membangun visi dan misi hidup dari sahabat Nabi SAW. Sahabat Rabi'ah bin Al-Ka'ab Al-Aslami menceritakan pengalaman pribadinya bersama Rasulullah SAW. Saya bermalam bersama Rasulullah SAW. Lalu aku membawakan air wudunya dan air untuk hajatnya. Maka beliau bersabda kepadaku, "Mintalah kepadaku." Maka aku berkata, "Aku meminta kepadamu, wahai Rasulullah, agar aku bisa menemanimu di surga." Beliau berkata, "Atau ada selain itu?" Aku menjawab, "Itulah." Maka beliau menjawab, "Bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan banyak melakukan sujud." Hadis riwayat Muslim. Anak-anakku, Rabi'ah bin Ka'ab adalah seorang sahabat Rasulullah SAW dari golongan fuqara al-muhajirin, kaum muhajirin yang fakir. Ia tidak punya rumah tetap sehingga tinggalnya di pelataran Masjid Nabawi bersama para ashabus suffah lainnya dan makan dari pemberian Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat yang lainnya. Siang malam ia mengabdikan diri kepada Rasulullah SAW dengan mengambil air wudu di sumur, lalu menyiapkannya untuk wudu dan untuk kebutuhan hajat Rasulullah SAW. Perlu dipahami anak-anakku bahwa banyak kaum muslim muhajirin yang hijrah ke Madinah awalnya bukanlah orang miskin dan tidak punya harta. Demikian pula Rabi'ah. Boleh jadi kefakiran beliau yang menyelimuti dirinya di Madinah bukan karena memang ia fakir sejak di Mekah, tetapi ia menjadi fakir karena terusir dari kampung halaman dan harta bendanya karena memilih mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhoannya dan ingin menolong Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Anak-anakku, dedikasi Rabi'ah dalam melayani Rasulullah SAW membuat Rasulullah SAW menawarkan kepadanya untuk meminta sesuatu. Ia pun tidak menyia-nyiakan kesempatan berharga tersebut dan baginya sulit terulang untuk kedua kalinya. Ia meminta sesuatu yang terbaik baginya, yakni memohon agar bisa bersamai Rasulullah SAW di surga. Namun Rasulullah SAW bertanya kembali, "Adakah sesuatu yang lain?" Pertanyaan ulang Rasulullah SAW boleh jadi karena beliau ingin memastikan adakah kebutuhan mendesaknya atau memiliki keinginan yang lain. Misalnya meminta didoakan agar keluar dari kefakirannya, sebagaimana yang dilakukan oleh Sa'labah. Ternyata Rabi'ah tidak punya permintaan lain. Ia hanya ingin membersamai Rasulullah SAW di surga. Cerita indah Rabi'ah bin Ka'ab di atas merupakan penggalan kisah sosok sahabat yang memiliki himmah, obsesi tinggi, harapan besar, dan visi hidup yang jelas. Visi hidup Rabi'ah jauh ke depan, yaitu visi akhirat. Rabi'ah tidak meminta harta benda, tidak minta didoakan agar keluar dari kefakirannya. Meskipun sesungguhnya ia sadar bahwa semua itu juga diperlukan dan paham bahwa seseorang akan terbatas menjalankan agamanya jika tidak memiliki harta. Mengeluhkan kondisi kefakirannya sehingga merasa tidak bisa bersaing dengan sahabatnya yang diberikan kelebihan harta dalam beragama, menunjukkan bahwa para sahabat memiliki pemahaman yang jelas tentang kedudukan harta dalam beragama. Siapapun yang punya kelapangan rezeki dan limpahan harta
memiliki peluang untuk beribadah lebih banyak dibandingkan orang miskin, khususnya dalam ibadah harta. Namun, Rabi'ah bin Ka'ab tidak memilih untuk menjadi kaya supaya bisa berzakat, tidak memilih bersedekah dan kebaikan lainnya. Ia lebih memilih mendapatkan jaminan surga. Bagaimanapun surga adalah tujuan akhirnya. Tampaknya Rabi'ah membuat skala prioritas dengan mengedepankan kepastian visi dan atau cita-cita besarnya bisa terwujud. Seorang muslim, anak-anakku, sejatinya harus memiliki visi hidup yang jelas dan terarah. Visi yang dimaksudkan di sini adalah masa depan, cita-cita yang tinggi, tujuan utama yang ingin capai. Seorang muslim yang menyadari bahwa ia hanyalah seorang pengembara asing di dunia yang singkat, tidak akan membangun visi untuk kehidupannya yang sementara, tetapi ia akan membangun visi untuk kehidupannya yang abadi, visi akhirat. Visi utama dan tertinggi seorang muslim adalah meraih ridho Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat sebagai nikmat termulia dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Visi inilah yang tercantum dalam ayat sekaligus doa yang sering kita lantunkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Penting bagi seorang muslim memiliki visi hidup yang jelas dan terarah dalam menjalani pengembaraannya yang singkat ini. Sebab visi akan membentuk karakter seseorang. Visi akan mempengaruhi secara cara pandang, kekuatan perasaan, cara mengambil keputusan dan tindakan, serta dapat membentuk keyakinan yang kuat. Yang kedua, anak-anakku, marilah kita ambil pelajaran dari sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika menjabat sebagai khalifah atau pemimpin tertinggi umat Islam, rela mengangkat sekarung besar gandum di atas pundaknya sendiri, hingga keringatnya bercucuran, demi melayani rakyatnya yang sedang kelaparan. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab bukanlah pencitraan, tetapi potret pemimpin dan penguasa di dunia, tetapi visinya akhirat. Perbuatannya memikul sendiri gandum, karena ia sadar telah lalai dalam memimpin dan melakukan kesalahan dalam melayani rakyatnya yang kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawabannya. Ia pun berkata kepada Abbas sahabatnya, "Tidak akan saya biarkan kamu membawa dosa-dosa saya di akhirat." Inilah Umar bin Khattab, menjadi pemimpin dan penguasa di dunia, tetapi visinya akhirat. Yang ketiga, kita ambil pelajaran dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf telah menginfakkan seluruh hartanya pada saat perang Tabuk. Ketika ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Apakah kamu meninggalkan uang belanja untuk keluargamu?" Abdurrahman bin Auf menjawab, "Saya meninggalkan lebih banyak dan lebih baik daripada yang saya sumbangkan, yaitu sebanyak rezeki, kebaikan dan pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala." Inilah Abdurrahman bin Auf, sang konglomerat yang bergelar tangan emas dikaruniai limpahan materi di dunia, tetapi visinya akhirat. Ia kaya raya, tetapi kekayaannya tidak ditimbun dan disimpan sebagai kekayaan duniawi, melainkan dibelanjakan di jalan Allah sebagai tindakan mewujudkan visi akhiratnya. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, seorang muslim yang memiliki visi hidup, kesibukan aktivitasnya di dunia diorientasikan untuk mencapai tujuan akhiratnya. Tujuan itu tidak boleh terhalangi oleh apapun. Apapun penghalangnya maka harus disingkirkan dan dijauhkan. Demikianlah yang dilakukan Abu Thalhah ketika suatu hari bekerja di kebunnya, hingga tak menyadari matahari sudah hampir terbenam, sehingga ia melaksanakan sholat di ujung waktu. Selesai sholat,
bergegas menemui Rasulullah SAW dan menyedekahkan kebun kurmanya tersebut beserta isinya. Tindakan Abu Thalhah menyedekahkan kebunnya hanya karena telah melalaikannya melaksanakan sholat asar bisa saja dianggap tindakan yang ekstrim. Toh cukup dengan memohon ampun atas kelalaiannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya. Kemudian dosanya tersebut bisa ditutupi dengan kebaikan yang lebih banyak, cara menyedekahkan hasil kebunnya itu. Namun sahabat Thalhah memilih melepas kebunnya, boleh jadi berangkat dari kekhawatiran dirinya bahwa jika ia masih mengurusi kebun tersebut, maka kebun itu masih dapat melalaikannya kembali. Padahal Rasulullah SAW telah mengingatkan bahwa seorang muslim yang baik tidak akan terjatuh dalam lubang dosa yang sama untuk kedua kalinya. Santriawan dan santriawati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran penting lain dari kisah Rabi'ah adalah perbanyak sujud. Perintah Rasulullah SAW kepada Rabi'ah untuk memperbanyak sujud yang disebutkan di akhir hadis tersebut dapat dipahami dalam dua hal. Pertama, sebagai penguatan. Rasulullah SAW sangat paham titik kelemahan sahabatnya itu dan beragama dan aspek apa yang ia perlu dikuatkan. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan Rabi'ah bin Ka'ab untuk memperbanyak sujud, tidak dipahami bahwa hanya dengan banyak sujud saja satu-satunya amalan yang akan mengantarkan seseorang masuk surga dan bisa bersama Rasulullah SAW di surga. Namun Rasulullah SAW memerintahkannya untuk memperbanyak sujud karena aspek tersebut kurang pada diri Rabi'ah sehingga perlu dikuatkan. Kedua, keutamaan sujud. Sujud memang memiliki kekhususan dan keutamaan sebagai sarana istimewa yang diajarkan Rasulullah SAW. Ada banyak hadis yang menjelaskan keutamaan sujud. Maka ketika Rabi'ah diperintahkan untuk memperbanyak sujud adalah untuk menggapai keutamaannya sebagai sarana ibadah yang ideal. Menurut para ulama, perintah sujud yang disebutkan dalam hadis ini adalah sujud dalam sholat. Karena itu dipahami bahwa maksud memperbanyak sujud adalah memperbanyak sholat. Di antara keutamaan sujud dalam sholat adalah sholat merupakan posisi yang paling ideal atau paling afdol untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Nawawi menjelaskan bahwa sujud bertujuan merendahkan, tawadu, dan memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu karena saat posisi sujud memungkinkan anggota badan yang teratas, yakni wajah yang menjadi di bawah, menempel dengan tanah yang biasa diinjak dan sejajar dengan kaki. Sujud akan membantu mensucikan jiwa dari sifat tercela dan mengisinya dengan sifat-sifat mulia. Saat sujud, seorang hamba akan berada sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah bersabda, sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat ia sujud. Maka perbanyaklah sujud. Hadis riwayat Muslim. Santriawan dan santriawati Madrasah As-Sakinah yang dirahmati oleh Allah, ulama menyepakati bahwa maksud memperbanyak sujud dalam hadis ini adalah sholat sunnah, bukan sholat wajib. Memperbanyak sujud dapat ditinjau dari aspek kuantitas dan kualitasnya. Dari jumlah berdiri atau rakaat pada salat sholat sunnah, bukan sholat wajib 5 waktu. Karena sholat wajib telah ditetapkan jumlah rakaatnya, yaitu 17 rakaat. Dan 34 jumlah sujudnya. Sholat sunat dapat dilaksanakan seberapapun jumlah rakaatnya, tanpa batas sesuai kesanggupan. Sedangkan maksud dari aspek kualitas adalah
berusaha menggapai kesempurnaan sholat dengan menjaga syarat, rukun, dan sunat sholat, serta kekhusyuannya. Harapan Rabi'ah bin Ka'ab untuk bisa membersamai Rasulullah SAW di surga dalam potret muslim ideal yang memiliki visi hidup yang jelas. Pesan Rasulullah SAW kepadanya untuk memperbanyak sujud jika ingin membersamanya di surga, menggambarkan hubungan antara visi dan misi sebagai hubungan yang kuat. Sebuah visi akan terwujud jika diikuti dengan misi yang jelas pula. Misi merupakan penjabaran terhadap langkah strategis yang akan diambil dan program prioritas apa yang akan dipilih untuk mewujudkan visi. Maka visi harus dibangun dengan kokoh, kemudian ditindaklanjuti dengan menjalankan misi. Santriawan dan santriawati yang dirahmati oleh Allah, sebagai akhir dari materi yang Bapak sampaikan, marilah kita simpulkan beberapa. 1. Seorang muslim sejatinya hendaknya memiliki visi hidup yang jelas dan terarah. Visi yang dimaksudkan di sini adalah masa depan, cita-cita tertinggi, tujuan utama yang ingin dicapai, yaitu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, visi akan membentuk karakter seorang muslim. Visi akan mempengaruhi cara pandang, kekuatan perasaan, cara mengambil keputusan dan tindakan, serta dapat membentuk keyakinan yang kuat. Ketiga, seorang muslim yang memiliki visi hidup, kesibukan, dan aktivitasnya di dunia diorientasikan untuk mencapai tujuan akhiratnya. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.